warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir kenapa suatu kebijakan publik itu bisa terjadi? Misalnya kenaikan harga BBM atau bantuan sosial. Apakah itu benar-benar murni untuk kepentingan masyarakat atau ada proses politik di baliknya? Nah, setiap kebijakan publik yang kita rasakan hari ini bukanlah keputusan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses yang panjang yang penuh pertimbangan dan berbagai kepentingan. Perkenalkan, saya Salsabila Estiani dengan NIM 23042214 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya akan membahas terkait dengan materi formulasi kebijakan publik guna memenuhi tugas pada mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Dr. Lince Magriasti, SIP MSI. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 4 hal utama, yaitu ada definisi dari formulasi kebijakan publik, model-model formulasi kebijakan, proses atau tahapannya, serta aktor-aktor yang terlibat dalam perumusannya. Nah, hal ini penting karena di tahap formulasi inilah arah kebijakan ditentukan. Lalu, kebijakan publik dalam proses pembentukannya selalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik, yang artinya kebijakan bukan hanya hasil analisis teknis, tetapi juga hasil kompromi dari berbagai pihak. Contohnya saja, kebijakan kenaikan harga BBM tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas politik dan juga respon masyarakat. Langsung saja membahas terkait definisi dari formulasi kebijakan publik. Secara sederhana, formulasi berarti menyusun secara sistematis. Kebijakan juga adalah tindakan berdasarkan pertimbangan rasional dan publik berarti untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi, formulasi kebijakan publik adalah proses merumuskan berbagai alternatif solusi terhadap masalah publik hingga dipilih solusi terbaik untuk diterapkan. Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan terkait dengan definisi formulasi kebijakan publik ini. Yang pertama adalah menurut James A. Anderson, yang mengartikan sebagai proses pengembangan proposal tindakan yang dapat diterima untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, mempertimbangkan penerimaan publik, legitimasi politik, dan juga sumber daya yang tersedia. Dan juga Eugene Bardach mengartikan sebagai proses identifikasi alternatif dan penilaian sistematis terhadap mana yang paling layak diterapkan, menyelaraskan tujuan politik dengan kenyataan politik dan keterbatasan sumber daya. Dan juga William Dunn berpendapat yaitu menyebutkan sebagai proses pengembangan dan sintesis berbagai alternatif pemecahan masalah, menuntut keterlibatan pemangku kepentingan dari pemerintah, swasta, akademisi, dan juga masyarakat sipil. Yang artinya kebijakan ini tidak hanya harus benar secara teori, tetapi juga realistis untuk diterapkan di masyarakat luas. Selanjutnya, tadinya dibahas terkait formulasi kebijakan publik. Nah, di materi ini fokusnya adalah formulasi kebijakan publik dalam konteks politik, sehingga kita masuk ke faktor politik yang mempengaruhi formulasi kebijakan publik. Perlu dipahami bahwa dalam kenyataannya, kebijakan publik tidak pernah benar-benar netral. Ada banyak faktor politik yang ikut bermain di dalamnya. Yang pertama, kepentingan kekuasaan. Seringkali kebijakan dibuat untuk mempertahankan atau memperkuat posisi kekuasaan. Misalnya, kebijakan yang diambil untuk meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, yaitu ada ideologi. Ideologi memengaruhi cara pandang dalam menentukan kebijakan. Misalnya, pemerintah yang cenderung pro pasar akan membuat kebijakan yang berbeda dengan yang lebih berpihak pada kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada lobby politik. Kelompok tertentu seperti perusahaan atau organisasi bisa melakukan lobby untuk mempengaruhi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Yang keempat, tekanan publik. Suara masyarakat baik melalui aksi, media sosial maupun opini publik bisa mendorong pemerintah untuk membuat atau mengubah kebijakan.
Dan yang terakhir ada stabilitas politik. Pemerintah cenderung memilih kebijakan yang tidak menimbulkan konflik besar agar kondisi politik tetap stabil. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan publik bukan hanya hasil analisis masalah, tetapi juga hasil dari dinamika politik yang sangat kuat. Selanjutnya, terdapat beberapa model dalam formulasi kebijakan publik. Di sini yang akan saya bahas terdapat 6 model yang ada dalam formulasi kebijakan publik. Yang pertama, model rasional, yaitu kebijakan yang dibuat berdasarkan data dan analisis untuk mencapai hasil yang paling efisien. Yang kedua, ada model inkremental, yaitu kebijakan yang dibuat secara bertahap dan tidak langsung berubah secara drastis. Yang ketiga, model kelompok, yaitu kebijakan merupakan hasil dari tarik-menarik kepentingan antar kelompok yang berpengaruh. Yang keempat, ada model sistem, yaitu kebijakan dilihat sebagai hasil dari proses dalam sistem politik dari input hingga output. Yang kelima, model elit, yaitu kebijakan lebih banyak ditentukan oleh kelompok elit yang memiliki kekuasaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan tidak selalu ideal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai pendekatan dan juga kekuatan yang ada. Nah, selanjutnya muncullah pertanyaan, bagaimana sih proses dalam formulasi kebijakan publik itu? Sebelum melanjut ke pembahasan, perlu diketahui bahwa kualitas formulasi sangat ditentukan oleh kualitas informasi, analisis, dan juga keterlibatan aktor yang luas. Nah, dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa proses formulasi kebijakan terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, tahap identifikasi dan perumusan masalah. Pada tahap ini, pemerintah menentukan masalah apa yang perlu diselesaikan. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua masalah dapat bisa langsung diprioritaskan di sini. Nah, yang kedua, yaitu penyusunan agenda kebijakan. Di sini dipilih masalah mana yang akan dibahas lebih lanjut. Biasanya dipengaruhi oleh elit politik. Dan yang ketiga, ada perumusan alternatif kebijakan. Pemerintah di sini mulai menyusun berbagai solusi-solusi yang mungkin akan dilakukan sebagai bentuk jalan keluar dari permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keempat, ada analisis dan seleksi alternatif kebijakan. Dari berbagai pilihan tersebut, dipilihlah solusi terbaik dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, dan risikonya. Dan juga pada tahapan ini dipengaruhi oleh proses tawar-menawar politik. Yang kelima, ada negosiasi dan kompromi politik, di mana di sini terjadi interaksi antar aktor dan juga bisa memungkinkan terjadi adanya konflik kepentingan. Nah, di tahap ini terjadi interaksi dan bahkan konflik antar aktor hingga tercapai kesepakatan. Yang keenam, ada perumusan draft kebijakan. Kebijakan mulai disusun secara resmi dengan melibatkan birokrasi dan ahli, sehingga dapat disesuaikan nantinya dengan hasil kompromi. Dan yang terakhir adalah legitimasi kebijakan. Kebijakan disahkan oleh lembaga berwenang sehingga memiliki kekuatan hukum. Pengesahan yang dilakukan oleh lembaga berwenang ini juga melibatkan DPR dan otoritas lain yang akan memberikan kekuatan hukum seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, dari seluruh tahapan dari proses formulasi kebijakan ini terlihat bahwa proses kebijakan sangat kompleks dan penuh dinamika politik. Selanjutnya, dalam proses ini terdapat berbagai aktor yang terlibat. Di sini dapat saya jelaskan ada 6 aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik. Yang pertama yaitu pemerintah sebagai eksekutif, yaitu berperan sebagai perancang utama kebijakan yang termasuk di sini yaitu ada presiden, menteri, kepala daerah, dan juga birokrasi. Yang kedua ada legislatif yang termasuk DPR atau DPRD. Legislatif berfungsi untuk membahas dan menyetujui kebijakan, yaitu lembaga yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan. Yang ketiga ada partai politik. Partai politik menjadi penghubung antara kepentingan politik dan juga kebijakan. Yang keempat ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi kebijakan sesuai dengan tujuan mereka. Yang termasuk kelompok kepentingan atau interest groups adalah organisasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi, dan lain sebagainya. Yang kelima ada masyarakat atau publik.
Masyarakat atau publik ini merupakan sebagai pihak yang terdampak yang juga memiliki peran penting. Masyarakat merupakan sebagai individu atau kelompok yang terdampak kebijakan. Nah, yang terakhir ada media massa. Media massa ini berperan sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini publik. Nah, sehingga dapat kita pahami bahwa kebijakan publik ini adalah hasil dari interaksi dari berbagai banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda untuk mencapai satu tujuan, yaitu kebijakan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa formulasi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan arah suatu kebijakan. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis yang rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik yang saling berinteraksi dan juga berkompromi. Oleh karena itu, kebijakan yang baik bukan hanya tentang memilih solusi yang tepat, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut dilakukan secara bijak, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena pada akhirnya kualitas suatu kebijakan akan sangat menentukan kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Kebijakan yang baik bukan hanya soal memilih solusi terbaik secara teknis, tetapi juga memastikan proses berlangsung secara inklusif, transparan, dan berbasis pada kepentingan umum. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak penjelasan saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada penjelasan, penyampaian materi, dan kekurangan terhadap penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.